Oke, kita mulai. Kali ini kita bakal bedah sebuah studi kasus yang gila banget. Jujur aja, ini tentang gimana sebuah brand di industri kreatif bisa dalam sekejap ngancurin reputasinya sendiri. Ini cerita soal AI, soal manajemen krisis yang gagal total, dan pelajaran pahit tentang apa yang terjadi kalau emosi udah ngambil alih akun resmi perusahaan. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya sih satu keputusan kecil, satu postingan doang, bisa meledak jadi bencana reputasi? Ini adalah studi kasus yang wajib banget dipelajari sama siapapun yang pegang brand online. Mau itu agensi, kreator, atau bahkan perusahaan gede. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini roadmap kita. Kita bakal lihat dari awal mula kontroversinya, terus debat panasnya, gimana PR mereka ancur lebur, dan yang paling penting, pelajarannya apa buat kita semua. Sip, kita masuk bagian pertama. Semua kekacauan ini, semua drama ini, awalnya cuma dari satu postingan. Satu doang. Sebuah unggahan perayaan yang mungkin niatnya baik, tapi ternyata jadi pemicu ledakan. Jadi ceritanya gini. Ada agensi VTuber, mereka mau ngerayain sebuah pencapaian. Biar cepat, biar efisien katanya, mereka pakai AI buat bikin sebuah gambar grup. Mungkin di kepala mereka ini ide yang keren, modern, canggih lah. Tapi mereka nggak sadar, mereka baru aja nginjak bom. Dan ini dia kalimat saktinya. Mereka terang-terangan nulis, ini adalah AI art. Justru karena mereka jujur, karena mereka transparan, itu malah jadi bumerang. Langsung deh diserbu sama komunitas artis dan fans yang jadi basis mereka sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Ini udah bukan lagi soal satu gambar ya. Ini soal benturan ideologi, benturan antara ya, justifikasi teknologi, dan kekhawatiran para seniman. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat teh logikanya. Di satu sisi, agensi ngelesnya soal, oh ini buat referensi, buat efisiensi, kita udah bayar kok lisensinya. Tapi di sisi lain, kekhawatiran para seniman ini jauh lebih dalam. Mereka ngerasa karya-karya mereka yang diupload ke internet itu di-scrape atau dicolong gitu aja, tanpa izin, buat ngelatih si AI ini. Jadi ini bukan cuma soal etika, tapi udah nyerempet ke hak cipta. Bayangin, seniman yang latihan bertahun-tahun, nilainya kayak direndahin sama mesin yang belajarnya dari karya curian. Dan kalimat ini, wah ini kena banget. Ini datang langsung dari seniman aslinya, ibunya si karakter yang dipakai di gambar AI itu. Tiba-tiba, debat yang tadinya abstrak soal teknologi, jadi masalah yang personal banget, emosional banget. Ini soal rasa hormat, soal izin, soal menghargai karya manusia. Oke, kalau insiden pertama tadi itu ibarat percikan api, nah respon agensinya ini ibarat satu jeriken bensin yang disiram langsung ke api. Disinilah sebuah masalah yang tadinya bisa diselesain malah jadi bencana PR yang bakal jadi contoh jangan lakukan ini buat tahun-tahun ke depan. Gimana enggak? Bukannya minta maaf baik-baik atau ngeluarin pernyataan yang adem, akun resmi perusahaan malah jadi panggung buat curhat, buat marah-marah. Profesionalisme? Lupakan. Mereka milih buat baku hantam di depan umum. Coba deh bayangin. Kalimat ini keluar dari akun resmi perusahaan loh. Ini bukan lagi ngebela diri, ini udah nyerang personal, pakai akun kantor. Gilaan, kredibilitas mereka langsung anjlok detik itu juga. Timeline ini nunjukin seberapa cepat situasinya jadi makin parah. Ini bukan cuma salah sekali, tapi kesalahan beruntun yang terus-terusan. Ini mimpi buruk buat siapapun yang kerja di sosmed. Krisis yang harusnya kelar dalam 24 jam, ini malah dikasih bensin terus selama 2 minggu penuh. Kalian pikir udah selesai? Belum. Makin parah lagi waktu talent-talent dari agensi itu sendiri ikutan nimbrung, menciptakan, ya persatuan, dalam kekeliruan. Nah, ini dia momennya. Krisisnya udah nggak lagi cuma di level manajemen. Para talent yang harusnya jadi wajah agensi, jadi aset paling berharga, malah jadi bagian dari masalah. Mereka bukannya jadi pemadam api, malah ikut nyiram benzin. Dan ini dia salah satu kutipan paling legendaris dari drama ini. Dari salah satu talent mereka. Kalimat yang nunjukin betapa nggak ngertinya mereka sama teknologi yang lagi diributin. Argumen ini saking ngawurnya, langsung jadi bahan bercandaan satu komunitas. Biar jelas saja ya, Google itu mesin pencari. AI generatifnya itu namanya Gemini. Jadi, ya nyamain Google sama AI generatif yang lagi jadi masalah itu, nunjukin mereka bahkan nggak paham dasar dari apa yang mereka bela. Kalau yang ini dari talent lain, bener-bener ngehancurin sisa-sisa citra profesional yang mungkin masih ada.
Kalau talent lo sendiri ngomong di depan publik kalau dia nggak peduli dan nganggap agensi cuma tempat nongkrong, kira-kira pesan apa yang nyampe ke audiens dan calon klien? Oke, setelah kita lihat gimana semuanya hancur berantakan, sekarang bagian paling penting, pelajarannya apa? Dari puing-puing bencana PR ini ada 3 aturan emas buat bertahan hidup. Analogi ini pas banget. Komunitas kreatif, para seniman, para fans, itu sumurnya. Sumber kehidupan buat agensi VTuber. Dengan nyerang mereka, ngejauhin mereka, ya agensi ini sama aja ngeracunin sumber air minum mereka sendiri. Jadi intinya ada 3. 1. Komunitas itu bukan musuh, mereka aset. 2. Pisahin emosi pribadi sama akun perusahaan. Jangan baperan. 3. Belajar minta maaf. Mengakui kesalahan itu jauh lebih powerful daripada pembelaan diri yang sombong. Ini bukan cuma aturan buat agensi VTuber, ini aturan main buat semua brand di era digital. Ujung-ujungnya, ya ini. Kepercayaan itu dibangunnya bertahun-tahun, hancurnya bisa dalam hitungan jam. Tiap brand harus ingat, reputasi itu nggak dibangun di ruang meeting lagi. Reputasi itu dibangun di tiap balasan tweet, tiap komen, tiap interaksi sama komunitas yang jadi nyawa mereka. Dan saya bakal tinggalin kalian dengan pemikiran ini. Kasus ini nunjukin kalau reputasi itu udah bukan sesuatu yang bisa lo kontrol sendiri loh. Reputasi itu dialog, hubungan timbal balik sama komunitas lo. Pertanyaannya sekarang, seberapa baik lo mendengarkan mereka?